Dan akhirnya protes-protes itu pun dipadamkan dengan dibayarkan banyak nyawa warga umat Hindu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi untuk di video kali ini aku kembali ngambil background bagian depan rumah aku, karena aku akan kembali membahas suatu hal yang bersangkutan dengan Bali, biar terasa gitu suasananya. Dan sekarang ini aku akan menjelaskan salah satu requestan dari kalian. Sebenarnya di requestnya itu udah lama banget, dan sorry aku baru bisa buat videonya sekarang, karena jujur aja untuk materinya itu terlalu rumit, agak ribet, dan aku mau meringkasnya juga agak bingung. Jadi videonya agak panjang, yaitu mengenai sejarah penyebaran kasta di Bali. Oke, jadi biar nggak makin lama juga karena materinya cukup panjang, langsung aja aku mulai. Let's get started. Oke, jadi untuk kasta ini sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol atau bahasa Portugis, yaitu casta. Aku nggak tahu bacanya gimana ya, C-A-S-T-A, yang berarti pembagian masyarakat. Dan kasta ini merupakan perkumpulan dari tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu. Tintin lagi motor. Dan di India sendiri, sistem kasta ini lahir berbarengan dengan adanya ajaran agama Hindu. Terus pas kebudayaan dan agama Hindu ini mulai berkembang di Indonesia, sistem kasta ini nggak berlaku mutlak seperti yang diterapkan di India. Jadi kayak mereka tahu kasta, tapi nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau dilihat dari kitab suci sendiri, dalam agama Hindu tidak mengenal adanya kasta, tapi yang ada justru istilah warna. Bukan warna kayak hitam, putih, biru, pink, tapi istilah catur warna, yang berarti 4 pilihan hidup atau pembagian dalam kehidupan berdasarkan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu untuk istilah yang muncul di kitab suci. Sedangkan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Bali yaitu wangsa atau sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan. Nah, kalau untuk pembagian dari catur warna nih, aku jelasin dulu ya. Ada namanya Brahmana, yaitu orang-orang yang menitik beratkan pengabdiannya dalam bidang kerohanian keagamaan. Dan kalau dalam kasta biasanya diberi gelar Ida Bagus atau Ida Ayu. Terus ada juga yang namanya Kesatria. Tadi yang pertama ada Brahmana, yang kedua yaitu Kesatria, yaitu golongan orang-orang yang menitik beratkan pengabdiannya dalam bidang kepemimpinan, pertahanan, dan juga keamanan negara. Kalau dalam kasta diberi gelar Anak Agung. Terus golongan yang ketiga itu ada namanya Waisya, di mana mereka menitik beratkan pengabdiannya dalam kesejahteraan masyarakat, ya kayak perekonomian atau industri dan lain-lain. Dan dalam kasta diberi gelar Gusti Bagus atau Gusti Ayu. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada namanya Sudra, yaitu golongan yang menitik beratkan pengabdiannya di bidang ketenaga kerjaan. Dalam kasta nggak ada gelarnya, tapi biasanya namanya diawali dengan Iwayan, Nyoman, Ketut, Adek. Oke, jadi itu dia pembagian dari catur warna dan juga gelarnya dalam kasta. Dan di Indonesia sendiri, istilah kasta ini nggak pernah ditemukan sampai akhir dari kerajaan Hindu, yaitu kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Jadi nggak ada tuh istilah kasta-kasta. Contohnya nih ya, dulu ada seorang pendeta yang bernama Empu Sendok. Jadi dia seorang Brahmana nih karena pendeta kan, tapi anak-anaknya justru menjadi kesatria di Medang Kemulan. Selanjutnya ada juga nih Patih Gajah Mada, yang merupakan seorang perdana menteri di Majapahit, di mana dia lahir dari keluarga yang nggak diketahui. Jadi dia bukan dari golongan kesatria, bukan juga dari golongan Brahmana, tapi dia bisa jadi perdana menteri, ya otomatis dia masuk dalam golongan kesatria dan bahkan menjadi kesatria terkemuka dalam sejarah Indonesia. Ada juga nih contohnya Damar Wulan, yang sebenarnya dulu itu seorang pengangon kuda, jadi orang biasa aja tapi bisa menjadi raja dengan gelar Brawijaya. Jadi otomatis dia masuk dalam golongan kesatria. Jadi itu juga menunjukkan bahwa dari golongan apapun, kalau udah ditunjukkan melalui keterampilan, melalui kebisaannya dia bisa masuk dalam golongan apa aja melalui sebuah proses tentunya, dan bukan melalui garis keturunan. Dan di Bali sendiri, kasta ini baru muncul setelah Bali dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda datang nih buat mempraktekkan politik pemecah belah, dimana kasta ini dibuat dengan nama yang diambil dari ajaran catur warna yang udah aku jelasin tadi, yang 4 itu. Jadi kayak mereka Belanda datang sengaja memporak-porandakan Bali, sengaja membuat bingung, baik bagi orang-orang yang emang udah terlanjur berkasta tinggi ataupun orang-orang biasa. Jadi kayak dicampur aduk gitulah, dibuat bingung, karena memang tujuannya untuk memecah belah Bali ini. Nah, terus hal ini dapat banyak protes nih dari para cendekiawan Hindu dan juga orang-orang yang peduli akan perkembangan Hindu. Tapi yang mereka
mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa karena banyaknya pendukung kastaisme ini, ditambah penguasa pribumi yang udah jadi boneka gitulah, istilahnya boneka bagi para kolonial. Dan akhirnya protes-protes itu pun dipadamkan dengan dibayarkan banyak nyawa warga umat Hindu. Salah satunya yaitu pada kasus di Sukawati, di mana tercatat ada sebanyak 5 orang yang tewas, 11 orang luka-luka, dan 26 orang ditangkap dan dijual untuk dijadikan budak. Jadi itu dia sejarah perkembangan kasta di Bali yang berjalan sampai saat ini. Tapi ya di dunia modern sekarang, kasta ini juga udah nggak menjadi patokan gitulah. Buktinya siapa aja bisa menjadi pemimpin asal memiliki keterampilan dan juga sikap teladan. Tapi ya sistem kasta ini juga nggak dihilangkan karena udah melekat gitu di Bali. Jadi ya oke lah, di Bali itu ada sistem kasta, tapi nggak usah membeda-bedakan. Jadi kalau memang mereka mampu atas keterampilan yang mereka miliki, mereka juga bisa menjadi pemimpin, bisa mengangkat martabat mereka. Jadi nggak usah lah itu diributin gitu loh. Oke, itu dia sedikit mengenai sejarah perkembangan kasta di Bali khususnya, karena penjelasannya lumayan rumit menurut aku, dan aku juga udah berusaha untuk meringkas banget. Jadi sorry aja kalau ada yang keliru, kalian bisa perbaiki, kalian bisa komen di bawah. Semoga penjelasan dari aku cukup memuaskan dan menjawab rasa penasaran. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian video kali ini, and see you on the next video. Bye!